Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan bersama-sama belajar sistem logistik dan rantai pasok dengan bahasan adalah distribution requirement planning. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua dalam membahas ini. Ya. Sudah terlihat semua ya? Kita mulai ya. Kemarin Pak Irwan sudah menjelaskan ini ya. Nah, sebentar saja. Distribution requirement planning itu membutuhkan 4 input. Input pertama adalah ya, struktur distribusi. Input yang kedua adalah permintaan, data permintaan. Input yang ketiga adalah status persediaan. Input yang keempat adalah lead time sebenarnya. Kemudian masuk ke proses distribusi requirement planning. Prosesnya ada 4. Melakukan netting, melakukan loading, offsetting, dan merging. Setelah melakukan 4 proses ini, lalu distribution requirement planning menghasilkan output. Outputnya adalah rencana pasokan, penjadwalan ulang, pembatalan pesanan, dan rencana pesan. Ya. Pesan. Itu. Baik, selanjutnya. Ketika melakukan proses netting pada distribution requirement planning, kita melakukan perhitungan kebutuhan bersih. Inti dari netting adalah perhitungan kebutuhan bersih. Ya, kemudian setelah kebutuhan bersih dihitung, kemudian masuk ke tahap loading. Loading adalah penentuan ukuran pemesanan. Kemudian setelah itu masuk ke tahap offsetting. Offsetting adalah penentuan waktu pemesanan barang. Penentuan waktu pemesanan barang. Ya, ini kita lakukan di satu level, ya. Level. Kemudian kita hendak turun ke level berikutnya, maka kita melakukan merging. Ya. Oke. Selanjutnya, contoh ya, ini ada jalur distribusi di mana berawal dari supplier, ya. Supplier 1 dan supplier 2 memasok material kepada pabrik. Pabrik melakukan produksi, manufaktur, lalu menghasilkan finish product. Finish product-nya dijual atau disalurkan ya melalui gudang distribusi 1 dan gudang distribusi 2. Ya. Kemudian gudang distribusi 1 menyalurkan produk tersebut kepada agen A dan agen B. Sementara gudang distribusi 2 menyalurkan produk tersebut kepada agen C dan agen D. Kemudian dari agen A, agen B, agen C, dan agen D
menyalurkan atau menjual produk tersebut kepada konsumen. Sehingga kita bisa menghitung ya, seluruh jalur distribusinya ada berapa. Ya, kalau kita mulai dari supplier maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jalur distribusi. Dari pabrik menuju gudang distribusi, menuju ini agen A, agen B, agen C, agen D, namanya distribusi. Ya, logistik distribusi. Dari supplier 1, supplier 2 menuju pabrik namanya logistik material. Ya. Dari supplier 1 dan supplier 2 menyetok material atau menyalurkan material kepada pabrik namanya proses logistik material atau istilah lainnya adalah upstream supply chain. Ya. Upstream logistik atau upstream supply chain. Dari pabrik menyalurkan produknya, finish produknya kepada gudang farmasi, gudang distribusi 1, gudang distribusi 2, kemudian ke agen A, ke agen B, ke agen C, ke agen D, itu namanya proses logistik distribusi produk atau disebut juga istilah lain adalah downstream logistik atau downstream supply chain. Yang dilakukan dalam distribusi requirement planning adalah dari mulai pabrik menuju ke agen. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini kita lakukan distribusi requirement planning. Ya. Sementara dari pabrik, di pabrik, ya, sementara di pabrik, dia akan melakukan material requirement planning di pabrik. Ya. Kemudian hasil dari material requirement planning dan order release yang dipesankan kepada supplier 1 dan supplier 2. Sehingga dalam bahasan distribusi requirement planning ini ya kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 DRP. 7 distribusi requirement planning. Yang dilakukan secara terbalik dari bawah ke atas. Ya. Distribusi requirement planning-nya dibuat dari bawah ke atas, ya, dari agen A, dari agen B ke gudang distribusi ke pabrik, dari agen C, agen D, kemudian ke gudang distribusi 2 ke pabrik. Lalu gudang distribusi 1 dan gudang distribusi 2 dikumulatifkan di pabrik. Ya, oke, kita next. Ya. Ini ya, contoh kasus yang tadi dengan input yang pertama. Nah, tadi inputnya ada 4 ya. Input pertama adalah demand atau permintaan konsumen. Ya, permintaan konsumen yang diterima tentu saja dari agen ya, karena agen langsung berhubungan dengan konsumen. Sementara gudang distribusi tidak punya data permintaan konsumen. Data permintaan konsumen berasal dari agen, karena agen yang berhubungan dengan penjualan kepada konsumen. Agen A menyampaikan data bahwa konsumen meminta 100 unit per waktu atau per periode. Agen B menyampaikan bahwa permintaan konsumen 200 unit per periode. Agen C menyampaikan bahwa permintaan konsumen adalah 150 unit per periode. Agen D mengatakan bahwa permintaan konsumen 250 unit per periode. Tentu saja data permintaan ini berawal dari peramalan. Ya, kita tidak sedang membahas peramalan. Jadi anggap saja peramalan sudah selesai. Hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian input yang kedua adalah status inventory. Status inventory ya itu mengintegrasikan keseluruhan
ya, keseluruhan level distribusi, baik di A, di agen B, di agen C, di agen D, di gudang 1, di gudang 2, dan di pabrik. Jadi totalnya ada 7. Ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Status inventorinya di agen A, ya, ada 2 macam status inventory. Yang pertama inventory on hand, yang kedua inventory on order. Inventory on hand di gudang A 150. Inventory on order 100. Ya. Bedanya inventory on hand dan inventory on order adalah inventory on hand, inventory yang sudah berada di gudang. Jadi dia menghitung yang ada di gudang masing-masing. 150. Inventory on order adalah inventory yang sedang dalam proses transportasi pengiriman. Jadi ini sudah di gudang, sementara 100 sedang jalan. Istilahnya kasarnya sedang dikirim dengan truk, gitu ya, atau dikirim dengan melalui laut atau melalui udara. Ya, yang jelas dia sudah menerima dengan positif bahwa 100 sedang dikirim ke dia, gitu ya. Jadi totalnya adalah 250 inventory, ya. Begitu juga di agen B, agen C, agen D, gudang 1, gudang 2, dan di pabrik. Di pabrik ini di datanya adalah inventory on hand-nya 500, sementara inventory on order belum ada, ya. Belum ada. Nah, input yang keempat, ya tadi Pak Heru bilang satu, yang keempat adalah lead time. Lead time-nya proses pengiriman ke A dari gudang 1 adalah 2 periode. Pengiriman dari gudang 1 ke agen B adalah 1 periode. Pengiriman dari gudang 2 ke agen C adalah 2 periode. Pengiriman dari gudang 2 ke agen D adalah 1 periode. Pengiriman dari pabrik ke gudang 1 2 periode. Pengiriman dari pabrik ke gudang 2 2 periode. Ya. Kemudian lead time ini adalah waktu produksi. Waktu produksinya adalah 1 periode. Oke, kita maju. Nah, ada bermacam-macam loading nanti ketika kita sampai kepada bahasa loading, ya. Loading ada bermacam-macam, ya. Penentuan jumlah pesanan. Yang paling sederhana adalah yang nomor 3 ini, load for load. Ketika kita melakukan DRP, maka ya, alternatif pertama yang jelas adalah pakai load for load karena paling mudah, ya. Dan memang itu biasanya, ya, load for load. Sementara itu yang lain ada fixed order quantity, economic order quantity, fixed period requirement, list unit cost, part period balancing, Wagner within without. Nah, nanti Anda bisa mempelajari ini. Kita akan belajar paling awal adalah load for load, ya, loadingnya. Contoh, ya, tadi dari kasus yang tadi kita mulai dari agen A. Kenapa kita dari agen A? Tadi Pak Irwan sampaikan terbalik, ya, DRP-nya dari bawah ke atas, ya, dari agen A dulu, dan agen B, terus naik ke gudang 1, kemudian ke pabrik. Ya. Nih kita lihat susunannya. Ya, dari agen A, dihitung DRP-nya, dari agen B, dihitung DRP-nya, kemudian naik ke gudang distribusi, DRP gudang distribusi, kemudian naik ke DRP pabrik. Kemudian dari agen C, agen D, naik ke gudang distribusi 2, lalu ke pabrik. Oke. Yang pertama dari agen A. Tadi ada data tentang permintaan, demand. Apa permintaannya? Di agen A adalah demand-nya 100. Ya. Per periode, maka kita tulis 100 periode 1, 100 pada periode 2, 100 pada periode 3, dan seterusnya sampai semua periode. Permintaan. Ya. Ada periode 1 sampai 6. Yang periode 0 kita kosongkan. Ya. Kemudian input yang kedua adalah data inventory. Ada 2, inventory on hand dan inventory on order. Sama dari inventory on hand tadi adalah 100. Ya. Kita balik lagi, inventory on hand-nya adalah 150, inventory on order-nya 100. Ya.
inventory on hand, inventory on order. Ya. Jadi berdasarkan ini kita tuliskan ya. Oke. Inventory on hand-nya kita tulis di sini 150 ya. Di periode 0 kita taruhnya. Inventory on order ini ada keterangan ya. Datangnya pada periode 2. Oke, kita tulis inventory on order 100 datang di periode 2. Ya, sampai tadi inventory yang sedang dikirim, ya, barang yang sedang dikirim dan akan sampai ke agen A itu pada periode 2. Kita tulis di situ. Ya. Inputnya sudah. Kemudian 3 input sudah ya. Kemudian struktur produk. Kemudian lead time-nya adalah lead time-nya 2 ya, lead time-nya 2. Ya, sudah lengkap inputnya. Sekarang kita proses ya. Proses. Bagaimana caranya coba diperhatikan. Pada periode pertama ada permintaan 100, begitu juga periode 2, 3, 4, 5 dan 6. Permintaan 100, tetapi di gudang ada 150. Ya. Di gudang ada 150. Jadi Pak Iron tanya ini masih sisa apa kurang? Atau pas? Coba. Komentarnya? Sisa. Sisa. Sisanya berapa? 50. 150 di gudang, permintaannya konsumen 100, maka 150 kurangi 100, sisa 50 ditaruh di gudang lagi. Di periode 1. Ya. Ditaruh di gudang lagi. Kemudian di periode, jadi kebutuhan bersihnya berapa? Nah, setelah kita menghitung ya inventory on order, inventory on hand dikurangi permintaan, jadi sisa 50 disimpan lagi di gudang, maka perusahaan atau agen A butuh untuk memasok lagi tidak? Butuh pasokan lagi tidak? Tidak, karena masih sisa. Sehingga kita tulis di sini tidak butuh ya. Tidak butuh. Net requirement adalah kebutuhan bersih. Tidak butuh karena masih ada. Ya. Kemudian periode 2 permintaan konsumen 100. Nah, ini alhamdulillah inventory on order yang lagi dikirim akan sampai di periode 2. Jadi total inventory-nya ada berapa? Ada berapa? Mas Sairul? Total inventory 100 yang akan sampai dan 50 yang ada di gudang, ya. Jadi total inventory-nya ada berapa? 150. Yaitu dari jumlah inventory on order ditambah inventory on hand, ya. Karena jumlahnya ada 150 sedangkan permintaannya ada 100. Masih sisa apa? Kurang, Mas? Sisa, Pak. Sisanya berapa, Mas? 50. 50 kita tulis di inventory on hand. Ya. Karena kita masih ada 50, maka kita tidak butuh kebutuhan bersih. Kita tulis 0 ya. Di periode 3, permintaannya 100. Sementara inventory-nya ada 50. Maka 50 dikurangi 100 kurang 50. Karena kurang 50, maka agen butuh tambahan 50. Pasokan 50 pada periode 3. Pada periode 4, butuhnya 100, sementara inventory on hand ataupun on order tidak ada. Ya. Maka ya, inventory on hand seakan-akan adalah minus 50 dikurangi 100 sama dengan minus 150. Untuk memenuhi kekurangan permintaan yang 100, maka butuh kebutuhan bersih 100. Ya. Periode 5 butuh 100, ya. Inventory on hand tadi minus 150, maka inventory on hand total ada minus 150 kurangi 100 sama dengan minus 250. Kemudian kita gen A perlu
pasokan 100 untuk kebutuhan konsumen. Begitu juga di periode 6 butuh 100, kondisi inventory on hand-nya minus 250, jadi total inventory on hand-nya minus 350. Ya, kebutuhan bersihnya adalah 100 untuk memasok konsumen. Ini yang disebut netting dan loading. Itu sudah dua. Kita sudah menyelesaikan dua perhitungan, yaitu netting di sini, ya. Kemudian netting dan loading ini ya, di bagian ini juga termasuk loading. Menentukan 50, 100, 100, 100 ini adalah loading. Kemudian kita melakukan offsetting. Offsetting adalah memajukan pesanan dengan memperhitungkan lead time. Karena lead time-nya tadi 2, maka net requirement itu kita majukan 2 periode. 50 kita majukan 2 periode ke periode 1, 100 kita majukan periode 2, 100 kita majukan ke periode 3, 100 dari periode 6 kita majukan periode 4. Ini yang disebut offsetting. Sejauh ini kita sudah menyelesaikan di RP pada agen A. Di RP agen A selesai, ya. Ya. Kemudian kita melakukan di RP agen B. Ya, sama prosesnya. Jadi permintaannya adalah 200, inventory on hand-nya 300, inventory on order-nya 200, maka kita bisa menghitung jumlah total inventory on hand-nya. Lalu menghitung net requirement dan loading-nya. Ya, ini. Kemudian kita lakukan offsetting. Kita majukan 1 periode ke depan karena lead time-nya 1. Ya. Kemudian kita naik ke gudang 1. Agen A, agen B, di atasnya adalah gudang 1. Kita masuk ke gudang 1. Di gudang 1 kita tidak butuh permintaan konsumen. Ya. Kita pakai saja data dari agen A dan agen B. Jadi gross demand-nya permintaannya adalah dari plan order release ini. Ya, plan order release 50 di agen A tak masukkan sini. 100 tambah 100 masukkan sini. 100 tambah 200 masukkan sini. 100 tambah 200 masukkan sini. 200 masukkan sini. Ya. Kemudian dengan asumsi, ya ini ada angka 300, asumsinya adalah inventory on hand pada periode ke-7 ya adalah 300. Nah, ini adalah asumsi. Kenapa di sini ada 300 adalah asumsi karena ingin di periode ke-7 nanti inventory on hand-nya ada 300. Kemudian kita lakukan perhitungan di mana dari data di depan tadi, inventory on hand pada gudang 1 adalah 100, inventory on order-nya 300. Maka kita masukkan di sini. Lalu kita hitung seperti biasa, 100 minus 50. Ya. 50 minus 200 tambah 300, 150. Ya. Karena ini masih ada positif, maka tidak butuh net requirement, kita kosongkan. Ya. Kemudian 150 dikurangi 300 minus 150. Minus 150 kurangi 300 minus 450. Minus 450 kurangi 200 minus 650. Minus 650 kurangi 300 minus 950. Ya. Kemudian net requirement-nya ini tidak butuh. Ya. Nah, ini butuhnya 150 karena minus 150 ya. Kemudian ini butuhnya adalah 300 karena permintaannya 300. Ini butuhnya 200, permintaannya 200. Ini butuhnya 300 karena permintaan 300. Lalu kita lakukan offsetting. Karena lead time-nya 2, maka kita masukkan 2 periode. 150 kita masukkan di plan order release pada periode 1. 300 kita masukkan plan order release pada periode 2. 200 dari periode 5 kita masukkan di periode 3. Dan 300 dari periode 6 kita masukkan plan order release pada periode 4. Sejauh ini kita sudah menyelesaikan DRP ya pada gudang 1 atau 3 DRP sudah kita selesaikan. Lalu kita masuk ke DRP berikutnya. Ya. Agen C, agen D sama prosesnya ya. Agen C kita hitung ya menghasilkan plan order release.
Agen D kita hitung menghasilkan plant order list. Kemudian penjumlahan ini masukkan ke gudang 2. 50 taruh sini, 150 tambah 50 jadi 200, 150 tambah 250 400, 150 tambah 250 400, 250 masukkan sini, dan 500 ini adalah asumsi bahwa di periode 7 ya diharuskan ada 500 inventory on hand. Ya, seperti ini. Ya. Kembali ya, inventory on hand tidak boleh berubah. Tadinya 500, ini juga harus tersisa 500. Kemudian kita hitung menghasilkan order list adalah 150, 150 dan 500 pada periode 2, 3 dan 4. Oke. Nah, selanjutnya dari gudang 1 dan gudang 2 lalu kita kumulatifkan ya menjadi ini ya. Kita masukkan gross demand-nya adalah penjumlahan dari gudang 1 ditambah gudang 2 ya, kita masukkan. Kemudian kita masukkan inputnya, inventory on hand-nya 450, lalu kita hitung netting dan loading-nya, hasilnya adalah tidak memesan 150, memesan 450, memesan 800, memesan 500, dan memesan 500. Kemudian kita lakukan offsetting, di time-nya 1, maka kita majukan 1. Nah, itu adalah distribution requirement planning. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Distribution requirement planning. Jadi sejauh ini kita sudah menyelesaikan ini ya, dari pabrik sampai agen. Namanya distribution requirement planning. Oke. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya. Dan kita tetap menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan untuk kita pribadi ya. Kalau kita sehat alhamdulillah ya semuanya nyaman ya, mau bekerja nyaman, mau istirahat nyaman, mau makan nyaman, mau beraktivitas nyaman. Yang kedua, dengan menjaga kesehatan kita juga itu artinya kita tidak berpotensi menularkan kepada keluarga. Kalau kita kena pandemi ya, kena COVID, terpapar COVID, pulang ke rumah, kita berpotensi menularkan kepada orang tua. Kita sangat berpotensi menularkan kepada adik dan kakak. Ya. Jadi ketika kita menjaga diri ya dalam kasus COVID ini, ternyata tidak cuma menjaga diri kita, tetapi juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Jadi itu pentingnya menjaga kesehatan ya. Pentingnya menjaga kesehatan. Memang kita tidak sengaja, tapi tidak sengaja telah menularkan kalau kita tidak menjaga kesehatan kita. Jadi ketika kita di masjid ya bersih ya, protokol COVID ya, mencuci tangan ya, tentu lebih dari itu ya berwudu kita ya. Dan di masjid mencuci tangan lagi ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, tidak perlu bersalaman ya, tidak perlu bersalaman, tidak perlu bersalaman dan jaraknya harus terjaga. Kalau diajak salaman, bilang ya mohon maaf dengan tangan karena sedang ada pandemi. Bukan apa-apa, barangkali kita yang menularkan mereka atau kita yang membawa virus ke rumah ya. Mungkin Anda sehat tetapi Anda OTG, orang tanpa gejala, dan orang tanpa gejala bisa menularkan kepada keluarga ya. Ada ayah ibu yang sudah tua ya, kasihan ya, sudah lanjut ya, kepada adik dan kakak. Bahkan yang sudah divaksin itu OTG ya. Yang sudah divaksin itu bisa membawa penyakit. Virus COVID itu terpapar bisa kepada yang sudah vaksin ya. Lalu
Ya dia biasa saja karena sudah vaksin, tetapi virusnya sudah terpapar ke dia. Lalu dia pulang ke rumah, dia sehat-sehat saja, tetapi orang tua di rumah belum vaksin. Ya, gejalanya jadi parah sekali. Anda ya, orang yang sudah divaksin kena virus COVID gejalanya ringan. Ya, paling agak sedikit apa namanya? Kurang enak sedikit. Tetapi ketika sudah terpapar kepada orang tua yang tidak divaksin itu gejalanya berat, kasihan ya. Kasihan. Jadi itu ya pentingnya menjaga protokol kesehatan. Dan tetapi tidak perlu kita menurunkan ya, menurunkan level ibadah kita kepada Allah. Ya, kita bisa ke pasar, kita sekarang bisa ke mall ya, sudah bisa dilakukan ke rumah makan, ya, ke restoran. Tapi begitu ada adzan, ya, adzan duhur, adzan maghrib, ada adzan sholat Jumat, lalu kita teringat, oh kita kan tidak boleh ke masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Kasihan ya, kasihan Allah. Kita biasa ke pasar, santai saja sekarang, ke mall, ke restoran, ke warung makan. Tapi begitu mau masuk masjid kok kita teringat anjuran pemerintah jangan ke masjid dulu. Ya, apa-apaan itu ya. Tidak boleh ya. Anda harus membayangkan Allah itu seperti kita. Bagaimana kalau kita diperlakukan seperti itu ya? Allah tidak memerlukan itu, cuma Allah punya ya, di dalam hati itu punya terenyuh ya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi Allah terenyuh. Kalau kita bila-bilain melakukan ibadah untuk Allah itu Allah terenyuh ya. Ketika Allah sudah merasa terenyuh maka kita jadi kesayangan Allah. Itu ya. Nah, ibaratnya seperti kita saja ya. Seperti itu. Sungguhnya Allah tidak butuh semuanya. Ketika semuanya tidak beribadah kepada Allah, ketika Masjidil Haram tidak ada orang beribadah, sedikit sekali, berapa persen? Dibanding hari biasa paling enggak sampai 10%, 5%. Ya, Allah tidak butuh karena seluruh alam semesta setiap hari sudah beribadah pada Allah ya, bertasbih. Tanpa kita ketahui, para malaikat yang jumlahnya ribuan ya, itu setiap hari beribadah kepada Allah ya. Dan semua makhluk hidup selain manusia juga beribadah kepada Allah ya. Allah tidak butuh, tetapi Allah punya perasaan kalau saya menyampaikan terenyuh ya. Anda belum bisa merasakan terenyuh Allah, maka Anda belum dekat kepada Allah ya. Kalau Anda bisa merasakan kesedihan melihat masjid yang kosong sementara pasar ramai sekali. Apa alasan mereka enggak? Alasannya sedang Covid. Tapi mereka biasa saja ke pasar. Tidak ada alasan Covid ketika mereka ke pasar. Tidak ada alasan Covid ketika mereka ke warung makan, ke restoran, ke mall. Tapi begitu mau masuk masjid alasannya Covid. Na'udzubillah ini tidak boleh ya. Allah Tuhan kita ya, segala-galanya rasakan. Kalau Anda merasa terenyuh ya sampai bulu berdiri, merasakan kesedihan, maka Allah sudah dekat dengan Anda. Ya. Allah sudah dekat dengan Anda, maka itu sudah potensi sekali kita jadi kesayangan Allah ya. Kalau kita jadi kesayangan Allah, luar biasa semuanya ya. Semuanya bergerak luar biasa hidup kita. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oh, satu pesan lagi ya, mohon maaf kalau ke masjid juga protokol COVID ya, tidak masalah kita memakai double masker atau pakai masker dan face shield ya. Jangan sampai nanti ada alasan kena COVID-nya dari masjid, jangan sampai ya. Jadi kita menjaga diri ya. Ya kasihan kalau ada kena COVID-nya dari masjid. Jangan sampai kita pergi ke masjid membawa virus ya. Dan apakah membawa pulang virus ataukah menularkan kepada orang lain, jangan sampai. Jadi kita menjaga diri kita dan menjaga diri orang lain. Ya, itu pesannya ya. Ramaikan masjid tetapi protokol COVID ya. Kalau sedang tidak enak badan maka tidak perlu ke masjid. Kenapa? Karena bisa menularkan kepada orang lain. Itu ya. Barangkali hanya sekedar tidak enak sedikit, ternyata setelah di-swab COVID ya. Banyak kasus seperti itu ya. Ya, tidak karena kekebalan tubuh orang ternyata bagus. Ketika kena COVID sekali, dia masih baik-baik saja. Tapi ketika dia menularkan kepada orang tua, langsung parah sekali karena kekebalan tubuhnya sudah kurang. Ya, nah itu ya. Baik, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.